Operasi Pekat Jaya 2026. Penyeludupan ratusan satwa endemik Papua. Kejar-kejaran kurir narkoba dengan polisi. Halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Kita ke informasi utama pemirsa. Dalam operasi Pekat Jaya 2026 yang berlangsung selama 15 hari lamanya, Polda Metro Jaya telah menangkap 937 pelaku kriminal. Tak hanya itu pemirsa, operasi Pekat ini lebih berfokus pada tindakan aksi tawuran yang meresahkan masyarakat. Kami ulangi, sasaran operasi Polda Metro Jaya telah menangkap 937 pelaku kriminal selama operasi Pekat Jaya 2026 yang dilaksanakan selama 15 hari mulai 28 Januari hingga 11 Februari 2026. Adapun operasi Pekat Jaya 2026 ini menyasar pada tindakan tawuran, geng motor, premanisme, peredaran miras, obat terlarang, petasan, balap liar, hingga kejahatan jalanan. Dari 937 orang yang ditangkap, pihak kepolisian, 487 orang diantaranya telah dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum dan 450 orang lainnya dilakukan pembinaan. Di samping itu, barang haram narkotika juga turut diamankan polisi berupa 11.000 lebih gram sabu, 40.000 lebih gram ganja, serbuk ekstasi, dan uang tunai sebesar Rp23.683.000. Aksi tawuran ya, karena kami fokus pada aksi tawuran yang terjadi selama kegiatan operasi Pekat ini. Jadi untuk aksi tawuran selama tahun kemarin dengan saat sekarang ini terjadi suatu penurunan yang cukup tinggi sebenarnya. Ya, dari data yang ada tahun sebelumnya itu kurang lebih sekitar 60, tapi untuk saat sekarang ini 35, hampir setengah itu bisa kita turunkan. Tapi terkait dengan pengungkapan senjata tajam, terkait dengan miras, terkait dengan obat-obatan yang menjadi penyebab aksi tawuran itu terjadi peningkatan yang cukup. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk membuat wilayah Jakarta aman, zero dari tawuran, pelaksanaan penegakan hukum dan upaya preventif dan represif yang tegas. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Lagi-lagi tentang ladang ganja. Nggak habis pikir pemirsa, kali ini Polres Tanah Karo menemukan ladang ganja milik warga di kawasan pegunungan Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Selain menyita barang bukti 33 batang pohon ganja seberat 1.200 gram, petugas juga mengamankan pemilik perkebunan pohon ganja berinisial KS. Waduh, kok bisa berani banget ya? Ladang pohon ganja tersebut berada di area Ladang Julun Tupin, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penemuan ladang ganja tersebut setelah petugas kepolisian menerima informasi masyarakat sekitar yang mencurigai adanya seorang petani menanam pohon ganja di areal kebunnya tersebut. Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan turun ke lokasi dan benar saja, petugas menemukan puluhan pohon ganja setinggi 10 hingga 110 cm ditanam oleh seorang warga di lokasi tersebut.
Selain menyita barang bukti 33 batang pohon ganja seberat 1.200 gram, petugas juga mengamankan pemilik perkebunan pohon ganja berinisial KS. Kapolres Tanah Karo AKBP Febriandi Haloho Sabtu siang mengatakan saat ini Satuan Narkoba Polres Tanah Karo telah mengamankan pemilik lahan dan menyita 33 batang pohon ganja itu. Febriandi berharap kepada masyarakat agar memberikan informasi kepada polisi bila kembali menemukan adanya areal perladangan ganja di kawasan hukum Polres Tanah Karo. Saat ini juga kita langsung amankan baik yang menanam dan pemilik, serta untuk ganjanya sudah kita amankan. Nanti untuk dilakukan masyarakat yang memang kita temukan di wilayah kita terdampak narkotika atau lagi menanam, mohon kami diberikan informasi supaya kami segera menindaklanjutinya. Akhir-akhir ini kita disebut sebagai daerah yang banyak narkotika. Tentunya kami nggak bisa sendiri, harus lead Sinampatisa. Petugas hingga kini masih menyelidiki dan mendalami apakah pohon-pohon ganja tersebut rencananya akan dijual oleh tersangka kepada pengedar atau dikonsumsi sendiri. Pohon ganja itu rencananya akan dibawa ke Mapolres Tanah Karo untuk dimusnahkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kali ini pemirsa, seorang warga sipil yang berprofesi sebagai sopir tangki air kembali menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di jalur Poros Dekai, Kabupaten Yaukimo, Kamis kemarin. Korban saat ini telah dievakuasi di Jayapura guna penanganan medis. Seorang sopir tangki air menjadi korban penembakan KKB di jalur Poros Dekai menuju Logpon, Kabupaten Yaukimo. Korban yang bersama rekannya ditembak ketika akan mengantar air bersih kepada warga di Lobgon, namun dalam perjalanan tiba-tiba mereka ditembak dari arah hutan. Akibat penembakan tersebut, sopir tangki air terkena tembakan di bagian punggung. Rekan korban pada saat itu langsung berusaha untuk menghubungi aparat untuk meminta pertolongan. Aparat dari Satgas Damai Kartens dan Polres Yaukimo yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan di TKP dan pengevakuasi korban. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan kejadian terjadi ketika sopir tangki air bersama rekannya hendak mengantar air ke Lobgon, namun dalam perjalanan ditembak oleh KKB. Telah terjadi penembakan di jalur Poros dari DKI menuju Lopon. Korban ini adalah sedang membawa kendaraan truk tangki air, yang mana tadinya fungsinya ini adalah air bersih untuk suplai masyarakat yang ada di Lopon. Namun di tengah jalan ditembaki oleh orang tak dikenal, dan korban mengalami luka tembak di punggung sebelah kiri. Terus korban berusaha menyelamatkan diri dengan melanjutkan perjalanan sampai ke Lopon. Saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jayapura guna penanganan medis lebih lanjut. Warga masyarakat dihimbau untuk berhati-hati ketika melintas daerah tersebut karena jalur Poros Lobgon merupakan basis KKB yang sering melintas. Dari Papua, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada informasi penyelundupan ratusan satwa endemik Papua. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Pemirsa, aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor satwa endemik Papua dari atas kapal Pelni. Satwa terdiri kanguru, kuskus, ular, dan biawak tersebut hendak diselundupkan ke Surabaya, Jawa Timur. Petugas juga berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku.
petugas gabungan dari Polairut, Polda Maluku Utara, TNI AL, karantina bersama BKSDA Maluku, Rabu siang berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan ekor satwa endemik asal Papua. Petugas langsung menyita barang bukti satwa tersebut dari atas kapal sinabung saat bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan security kapal Pelni tentang adanya sejumlah satwa endemik di salah satu dek kapal. Petugas langsung mengamankan 2 orang pelaku. Mirisnya, beberapa satwa yang dilindungi ini kondisinya memprihatinkan, beberapa ekor bahkan telah mati. Satwa-satwa ini berasal dari Manokwari dan hendak dibawa ke Surabaya, Jawa Timur oleh 2 orang tersebut. Masih awal kami dapat dari rekan-rekan BKSDA yang sudah dapat informasi dari security yang ada di kapal Pelni. Makanya informasi dari BKSDA ditindaklanjuti kepada aslinya juga ada dari Angkatan Laut, juga ada dari karantina, juga teman-teman yang lainnya. Ya. Jadi setelah diamankan, ternyata betul diamankan beberapa satwa yang endemiknya ada di Papua. Ada 4 jenis satwa endemik Papua yang hendak diperjualbelikan tersebut. Di antaranya 15 ekor kangguru Papua dan 6 ekor kuskus putih Papua. Kemudian 82 ekor ular yang dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral, serta 10 ekor biawak. Satwa-satwa ini pun langsung diamankan ke kantor BKSDS Maluku, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ternate. Kangguru Papua, terus ada 82 ekor ular, terus ada 6 apa 8 ya, ada 6 ekor kuskus, kemudian satu lagi yang biawak ada sekitar 10. Satwa-satwa yang dilindungi ini akan menjalani masa rehabilitasi dan akan ditranslokasi ke daerah asal, untuk kemudian dilepas liar kembali ke habitat aslinya. Penggagalan ini menambah daftar kasus perdagangan ilegal satwa liar yang masih marak terjadi, khususnya terhadap satwa endemik Papua yang memiliki nilai konservasi tinggi dan dilindungi undang-undang. Aparat memastikan akan terus memperketat pengawasan jalur transportasi laut guna menekan praktik penyelundupan satwa liar ke luar daerah maupun luar negeri. Dari Maluku, jurnalis Berita Nasional TV. Waduh, gagal mencuri gas LPG. Seorang pelaku pencurian justru berhasil menggasak sebuah telepon genggam di sebuah kios ayam goreng serundeng, Jalan Raja Wali Selatan 1 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku masuk lewat pintu depan di pemirsa dan lupa dikunci dan sempat membuka sendal jepit agar langkah kakinya tak terdengar. Dalam rekaman CCTV, seorang pria melangkah perlahan sambil mengamati situasi. Pelaku pencurian ini langsung bergerak saat meyakini tidak ada orang di dalam kios ayam goreng. Melalui pintu kaca yang tak terkunci, pelaku kemudian masuk dan sempat membuka sandal jepit agar langkah kakinya tak terdengar. Sebuah meja yang berada di sisi kanan menjadi sasaran pelaku. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam yang tergeletak di atas meja. Aksi pencurian ponsel milik karyawan ini terjadi di sebuah kios ayam goreng serundeng yang berlokasi di Jalan Raja Wali Selatan 1 Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Pelaku semula diduga akan mencuri tabung gas LPG 12 kg, namun karena dalam kondisi dirantai, pelaku kemudian memberanikan diri mengintip ke dalam melalui pintu kaca. Namun pintu kaca yang lupa dikunci sejak malam membuat pelaku dengan leluasa masuk dan beraksi di dalam kios. Jadi posisi tokonya belum buka, terus ini dari karyawan sebelah lupa mengunci gitu. Pintu? Iya, pintunya lupa dikunci. Jadi pas belum buka toko berarti? Belum buka sama sekali, jadi belum kesini lah. Kayaknya orang lewat, terus dia mungkin ngincernya itu mau sasarannya tabung gas kan. Terus dia pas ke dalam mau ngintip ada orang apa enggak, ternyata pintunya kegeser. Jadi kesempatan dia masuk ke dalam. Oh, memang nggak ada yang tidur di sini ya? Nggak ada. Nggak ini. Sudah dilaporkan pihak berwajib atau gimana? Udah dilaporin.
Akibat kejadian tersebut, salah satu karyawan kios harus kehilangan ponselnya seharga 4 juta rupiah. Berbekal video rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian itu ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta Pusat, Triswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Kali ini 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah berhasil diringkus petugas. Polisi harus mendobrak paksa pintu salah satu rumah saat melakukan penangkapan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Upaya penangkapan yang dilakukan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang terhadap 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah diawali dari rumah GR di kawasan Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat. Meski GR bukanlah salah satu pelaku, namun di dalam rumah ditemukan sejumlah barang bukti yang dititipkan para pelaku. Dari keterangan GR, polisi kemudian mengamankan 3 pelaku utama di 3 rumah berbeda. Nah, ini kain-kainnya nih. Salah satu rumah yang dihuni LD yang merupakan istri dari GR terpaksa didobrak petugas karena tak bersedia membuka pintu. Di dalam rumah LD juga ditemukan sejumlah barang bukti lainnya. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP M. Ihsan Irianto mengungkapkan para pelaku yang berhasil diringkus berjumlah 3 orang. 1 pelaku berjenis kelamin perempuan berinisial LD dan 2 pria berinisial G dan K. Sedangkan GR yang merupakan suami LD tidak terbukti terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Meski barang bukti hasil kejahatan masih lengkap, namun bahan batik tulis dan batik sutra itu telah dikemas dan siap dikirim ke lokasi lain. Kami berhasil mengamankan tersangka yang melakukan pencurian batik di JCC. Untuk tersangka sendiri yang kita amankan ada 3 orang, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Perempuan berinisial LD, untuk laki-laki berinisial G dan berinisial K. Ketiga diamankan di mana? Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua namun berdekatan. Apa untuk barang buktinya masih ada di mereka atau sudah dijual? Barang bukti semuanya masih ada di mereka, belum ada yang terjual. Memang beberapa sudah dipaketkan seperti siap kirim, namun belum dikirim. Kita sudah amankan semua barang bukti dan kita juga sudah konfirmasi kepada pemilik barang, dan pemilik barang juga mengiyakan kalau memang ini barang-barang dari mereka. Berarti memang sudah ada calon pembelinya ya? Sudah siap kirim mungkin ke safe house mereka yang ada di luar kota ya, di luar Jakarta. Mungkin sudah persiapan di situ karena kita kemarin melihat ada beberapa yang sudah dipak-pak. Ada keterlibatan orang dalam saat melakukan aksi? Untuk keterlibatan orang dalam kita masih dalami. Kebetulan para pelaku juga masih sedang kita periksa. Jadi apabila nanti ada perkembangan akan kita beritahu. Untuk motifnya sendiri, Pak? Polisi kini masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku untuk mengungkap motif dan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain. Diberitakan sebelumnya 3 pelaku terekam kamera pengawas CCTV saat mencuri sejumlah bahan batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi. Batik senilai 1,3 miliar rupiah itu dicuri para pelaku sehari sebelum ajang pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 di Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kalau di luar situ nggak ada kamera. Duduk kepergok saat beraksi, pemirsa. 1 dari 2 maling motor nyaris babak belur dihajar warga di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku yang sempat berontak saat ditangkap membuat warga geram dan akhirnya mengikat pelaku di tiang lampu sambil menunggu polisi datang ke lokasi. Pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap ini nyaris babak belur dihajar di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Pria berinisial MS yang awalnya melakukan perlawanan saat akan ditangkap ini sempat membuat warga geram dan akhirnya mengikat pelaku di tiang lampu di tengah permukiman.
Setelah 1 jam menjadi tontonan warga, pelaku kemudian diamankan ke Polsek Cisoka bersama barang bukti kunci letter T dan sepeda motor korban yang belum sempat dibawa kabur. Rabu sore, Kapolsek Cisoka mengungkapkan, sebelumnya pelaku dengan satu temannya berinisial RR mencoba mencuri sepeda motor milik warga di sebuah rumah kontrakan. Namun saat akan mengeluarkan sepeda motor curiannya dari dalam kontrakan, kerabat pemilik motor memergokinya dan langsung berteriak meminta pertolongan warga. Satu pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor, sementara satu pelaku berinisial MS ini berhasil ditangkap setelah sebelumnya sempat mengancam warga. Diamankan satu orang pelaku curanmor yang dimana mereka beroperasi 2 orang, dimana salah satu sebagai eksekutor dan satunya lagi sebagai joki. Pada saat eksekutor melaksanakan pencurian tersebut menggunakan kunci T, didapati oleh saksi yang mengetahui pelaku sedang menggeret motor. Nah, pada saat itu juga saksi juga berteriak maling gitu, sehingga para korban pun keluar dari dalam rumah dan langsung segera mengamankan pelaku tersebut. Namun untuk salah satu pelaku yang joki tersebut dapat melarikan diri. Nah, setelah terjadinya ketahuannya pelaku tersebut, langsunglah pelaku diamankan oleh warga dan langsung dilaporkan kepada Polsek Cisoka, langsung diamankan ke Makopolsek. Untuk motor korban sendiri sudah sempat dibawa belum Pak Kapolsek? Jadi untuk motor korban sendiri itu sudah sempat diarahkan keluar gerbang, namun tidak sempat dibawa. Gitu. Untuk satu lagi yang buron itu udah diketahui identitasnya atau sebenarnya? Sementara yang kita ketahui satu pelaku yang masih buron berinisial R. Kalau untuk yang diamankan? Untuk diamankan sendiri ada satu barang bukti motor dari korban dan juga kunci T. Ya itu. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cisoka, sementara satu pelaku lainnya yang melarikan diri kini masih dalam pengejaran unit reskrim Polsek Cisoka. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumerisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, tentunya kami sudah menyiapkan liputan lainnya untuk menemani waktu Anda. Selengkapnya kami hadirkan dalam info berita kriminal sepekan dari berbagai daerah. Anda kembali masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Pemirsa, kejar-kejaran dengan polisi, mobil kurir narkoba terperosok ke saluran air di Jalan Lintas Sumatera Sumbawa, Sumatera Selatan. Dalam pengejaran ini, tentunya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 4 pelaku dengan barang bukti 30 kg sabu senilai 54 miliar rupiah. Wow, fantastis sekali ya pemirsa. Ini jangan nempel, ngejar. Tadi kita kalah. Aksi pengejaran yang dilakukan petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri terjadi di Jalan Lintas Sumatera Sembawa, Sumatera Selatan. Tembakan peringatan aparat kepolisian bahkan sempat dihiraukan para pelaku. Aksi pengejaran ini terhenti setelah mobil yang dikendarai pelaku terperosok ke dalam saluran air di depan stasiun pengisian bahan bakar umum Desa Rejodadi, Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Saat digeledah, polisi menemukan 30 kg narkotika jenis sabu terbungkus teh Cina senilai 54 miliar rupiah. Dalam penangkapan ini, polisi menangkap 4 pelaku yang seluruhnya merupakan kurir narkotika jaringan Riau. Kami dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu jaringan Riau, Sumatera Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, kami mengamankan 4 tersangka dan barang bukti berupa 30 paket besar sabu dengan berat bruto sekitar 30 kg. Nilai barang bukti diperkirakan mencapai 54 miliar dan diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 150.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Seluruh narkotika ini rencananya akan dikirimkan ke wilayah Jakabaring, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan,
Pelaku berinisial N telah melakukan pengiriman sebanyak 7 kali sejak Februari tahun 2025 dengan upah berkisar antara 6,5 hingga 9 juta rupiah untuk sekali pengantaran. Selain itu, keempat kurir ini diperintah oleh seorang residivis narkotika berinisial A yang kini tengah dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Siapa di sini yang tinggal di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta harus lebih berhati-hati karena aksi nekat pelaku pencurian sepeda motor di depan sebuah bengkel di wilayah Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta sempat rekam jelas kamera pengawas atau CCTV. Beraksi di siang hari, pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik yang lupa mencabut kunci kontak sepeda motor miliknya. Dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian, awalnya terlihat seorang pria berjalan kaki melintas di depan ruko Jalan Wahid Hashim, Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku yang sempat mampir di sebuah kedai minuman sebelum beraksi. Saat melintas di lokasi kejadian, pelaku melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di depan sebuah bengkel dengan kunci yang masih tertancap. Melihat kesempatan ini pun, pelaku langsung menghampiri kendaraan tersebut. Hanya dalam hitungan detik, pelaku yang mengenakan sarung, kopiah, serta membawa tas ransel ini berhasil menyalakan mesin dan membawa kabur motor ke jalan raya. Saat kejadian, pemilik sepeda motor sedang masuk ke dalam rumah sekaligus bengkel untuk sarapan. Ia baru menyadari sepeda motornya sudah hilang saat keluar dari bengkel untuk kembali bekerja. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 16 juta rupiah. Kasus ini kini sudah dalam penanganan kepolisian Polres Kulon Progo. Saya itu mau sarapan ke rumah. Nah, itu waktu saya mau pulang. Nah, pas itu kuncinya lupa agak dilepas sama adik saya. Nah, itu kejadiannya ada orang pakai peci hitam, pakai sarung itu nyebrang pakai tas, langsung ambil motor adik saya, langsung dibawa pergi ke arah barat. Sampai sekarang belum ketemu orangnya. Gimana seperti itu. Itu berapa menit Mas kejadian itu? Kurang lebih 1 menit Mas. Jadi adik saya baru datang, langsung masuk, orangnya langsung beraksi ambil motor adik saya. Pencurian itu kemarin untuk korban ini dari bepergian rukonya. Setelah itu ditinggal untuk makan di dalam ruko. Nah, untuk sepeda motor itu ditinggal di depan. Untuk kuncinya kebetulan juga gak diambil sama korban, sehingga setelah makan selesai maju ke depan ternyata motor sudah tidak ada. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan tidak lalai saat memarkirkan kendaraan meskipun di depan rumah sendiri. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Lagi-lagi soal copet. Kali ini aksi copet di tengah keramaian kawasan pusat perbelanjaan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang merupakan seorang pria terlihat memanfaatkan kelengahan korban untuk mengambil handphone yang tergeletak di atas meja. Oh, pemirsa, kalau ke Blok M yang mau jalan-jalan atau berbelanja, jangan lupa lebih berhati-hati ya. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi mengambil telepon genggam seorang wanita yang berada di atas meja. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang beraksi seorang diri sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan HP di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil HP tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun sayang, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kami dari kepolisian sudah monitor tentang kejadian yang ada di Blok M. Kami dari kepolisian tetap mungkin berupaya untuk mengecek kejadian yang ada di sana
Kemudian kami berharap juga kepada masyarakat, karena di wilayah kita khususnya Jakarta Selatan ini banyak tempat-tempat keramaian, termasuk juga tempat-tempat masyarakat berkumpul. Polisi pun menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat-tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dan untuk mengantisipasi hal berulang, polisi telah menyebar anggota berpakaian preman di sekitar kawasan Blok M. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kok tega ya wanita muda yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga melahirkan di dalam kamar mandi tanpa bantuan seorang pun. Usai melahirkan, wanita tersebut membuang jasad bayinya di belakang rumah majikannya di Komplek Perubahan di Jalan Bilal, Medan, Sumatera Utara. Berawal dari ditemukannya jasad bayi berkelamin laki-laki di dalam kardus di belakang rumah warga oleh seorang warga yang sedang membersihkan halaman rumah. Penemuan jasad bayi yang baru dilahirkan tersebut langsung menghebohkan seluruh penghuni komplek. Petugas dari Polsek Medan Timur yang mendapati laporan penemuan jasad bayi dalam kotak langsung menuju TKP. Tidak butuh waktu lama, petugas akhirnya mengamankan ibu bayi malang tersebut yang tidak lain adalah asisten rumah tangga. Saat diamankan di kamarnya, ibu sang bayi berinisial SA dalam kondisi lemah usai melahirkan. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar Selasa 10 Februari 2026 mengatakan tersangka melahirkan pada Selasa dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di dalam kamar mandi rumah majikannya. Usai melahirkan tanpa bantuan orang lain, wanita berusia 19 tahun ini kemudian memasukkan bayi ke dalam kardus dan membuang bayi yang diduga hasil hubungan gelapnya dengan kekasihnya di belakang rumah majikannya. Agus mengaku selama ini rekan kerja serta majikan tidak mengetahui kalau tersangka hamil di luar nikah. Ibu bayi profesinya apa? Ibu bayi profesinya di dalam rumah itu adalah pembantu rumah tangga. Itu hasil hubungan gelap ya Bang? Dari informasi yang kita dapatkan dari ibu bayi hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Proses kelahirannya di kamar mandi itu sendiri atau ada yang bantu? Menurut keterangan daripada pelaku bahwa dia melahirkan di dalam kamar mandi tanpa pertolongan orang lain. Artinya bayi itu udah cukup umur untuk dilahirkan atau sengaja digugurkan? Cukup umur itu nanti sesuai dengan hasil otopsi. Kita tidak bisa memastikan dan kita masih mendalami keterangan daripada tersangka. Untuk pemilik rumah mengetahui kondisi dia berisi? Dari hasil pemeriksaan kita, pemilik rumah tidak mengetahui selama ini bahwa tersangka ini hamil. Tersangka bekerja di rumah majikannya sejak bulan Juli 2025 lalu dan tidak ada gelagat mencurigakan dan mahir menutupi dirinya sedang mengandung bayi di luar nikah. Saat ini, jasad bayi tersebut masih disemayamkan di Rumah Sakit Umum Pringga di Medan. Sedangkan ibu sang bayi yang masih dalam kondisi lemah usai melahirkan masih dalam perawatan medis. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Kriminal Sepekan. Anda masih bersama kami pemirsa di Kriminal Sepekan. Aksi penjamretan di kota Yogyakarta berhasil digagalkan oleh korban sendiri. Seorang mahasiswi nekat menabrakkan sepeda motor ke pelaku saat berusaha melarikan diri. Polisi yang turun ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Oh iki, aku bilang kita leni dulu. Inilah rekaman video saat seorang terduga pelaku jamret diamankan oleh warga bersama petugas kepolisian di sekitar SD Muhammadiyah Pakel, Kota Yogyakarta. Rekaman ini sempat viral di media sosial dan salah satunya diunggah oleh akun X Merapi Uncover. Berdasarkan penjelasan Polsek Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, peristiwa penjamretan terjadi di Jalan Menteri Supeno, Kelurahan Sorosutan, Umbul Harjo. Kejadian berlangsung pada Senin 9 Februari 2026.
Korban dalam kejadian ini adalah seorang mahasiswi bernama Eviana. Saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor dan memboncengkan temannya Yunda untuk berbelanja. Namun saat melintasi Jalan Menteri Supeno, korban tiba-tiba dipepet oleh pelaku jambret. Pelaku langsung merampas telepon seluler milik korban yang terletak di dashboard depan motor sebelah kiri. Menyadari barangnya dirampas, korban secara spontan melakukan pengejaran sambil berteriak meminta pertolongan. Kejar-kejaran terjadi sepanjang kurang lebih 100 meter. Aksi tersebut berakhir di sekitar SD Muhammadiyah Pakel setelah korban menabrakkan sepeda motor ke arah motor pelaku hingga keduanya terjatuh. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar. Tiba-tiba dipepet oleh terduga pelaku dari sebelah kiri dan kemudian terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur, korban pun spontan mengejar pelaku. Korban mengejar pelaku, terjadi pengejaran, dan kemudian korban ini menabrakkan motornya ke motor pelaku, dan alhasil pelaku tersebut terjatuh. Kemudian pelaku sempat berlari dan kemudian ditangkap oleh warga. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti kejahatan. Pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 476 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Hasil penyelidikan polisi mengungkap pelaku berinisial WY alias Koko alias Siheng merupakan seorang residivis kasus penganiayaan yang baru saja bebas pada Januari 2026. Saat melancarkan aksi jambret, pelaku menggunakan sepeda motor hasil pencurian yang sebelumnya terjadi di wilayah Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi dua pria hendak melakukan pencurian di sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil digagalkan korbannya. Namun pelaku yang dilengkapi senjata api nekat melepaskan tembakan saat dikejar. Dari rekaman kamera CCTV, nampak dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam halaman rumah warga yang terletak di perumahan Kafling PTB Duren Sawit, Jakarta Timur. Penghuni rumah yang menyadari ada orang tak dikenal masuk ke halamannya, langsung menegur dan menanyakan tujuannya. Namun kedua pelaku justru panik dan mengacungkan senjata tajam. Saat dikejar, pelaku pun nekat melepaskan tembakan ke udara sehingga pemilik rumah menghentikan langkahnya. Pelaku dipergoki saat tengah memantau situasi rumah korban untuk menggasak sepeda motor. Beruntung, aksinya berhasil digagalkan meski korban sempat syok. Hari Sabtu ya, pas setengah 7 malam itu mau maghrib itu ya, pas maghrib. Jadi saya pas pantau CCTV, kebetulan memang lagi penjaga lagi keluar, jadi saya standby CCTV dari rumah. Terus tiba-tiba ada orang nggak dikenal masuk. Saya pikir nyari kos kan, atau tukang baket atau apa, tapi ternyata dia diam-diam masuk ke sini, terus saya kagetin juga dia kan, woi mau ngapain gitu, nah dia langsung mundur. Kini korban telah melaporkan upaya pencurian tersebut ke petugas kepolisian dan berharap polisi bergerak cepat meringkus para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Waduh, ada apa lagi di pemirsa? Kali ini aksi baku tembak antara polisi dan pelaku pencurian sepeda motor pecah di sebuah pemukiman Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Satu pelaku yang telah beraksi lebih dari 20 TKP berhasil dilumpuhkan dengan tembakan, sementara satu lainnya kabur ke arah perkebunan.
Video CCTV ini merekam jelas suara baku tembak antara tim TKP 308 Polres Lampung Utara dengan komplotan pelaku curanmor di Kelurahan Kepala 7 Kecamatan Kota Bumi Selatan Senin sore. Salah satu pelaku Johnny Edward 34 tahun melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah petugas dan pintu mobil hingga tembus. Saat itu tim TKP langsung memberikan tindakan tegas terukur dan melumpuhkan kedua kaki pelaku Johnny. Sementara satu pelaku lainnya melarikan diri ke arah perkebunan dan masih dalam pengejaran. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang sudah residivis 3 kali kasus pencurian ini ternyata telah beraksi di lebih dari 20 tempat kejadian perkara di Lampung Utara sejak 2024. Sementara dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi dan 1 unit sepeda motor. Jadi pada saat itu seperti dia skate lokasi yang akan dilakukan aksinya. Kemudian dari tim Resmob TKP 308 Polres Lampung Utara langsung menuju ke TKP yang dimaksud. Sesampai di TKP terjadi aksi baku tembak. Jadi pelaku melihat ada anggota di sana langsung melakukan perlawanan. Nah, dengan adanya perlawanan tersebut, petugas juga melakukan tembakan balasan yang tegas terukur sehingga pelaku dapat dilumpuhkan. Namun satu pelaku masih dalam pengejaran oleh Satreskrim Polres Lampung Utara. Pelaku ini sempat menembak, Dan? Sempat menembak mengenai mobil yang dikendarai oleh tim Resmob Polres Lampung. Untuk TKP yang sudah diakui itu lebih dari 20, terutama di wilayah Kota Bumi. Hingga kini polisi masih memburu 1 pelaku lain yang telah masuk daftar pencarian orang. Kasus ini juga terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan curanmor lintas kabupaten di wilayah Lampung. Dari Lampung Utara, Lampung, Immanuel Siborangkir, Berita Nasional TV. Sepertinya kita memang harus lebih hati-hati pilih teman ya pemirsa. Kali ini hilangnya 1 unit mobil di sebuah kafe kawasan Demang Lebar, Daun Palembang yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian yang tak lain merupakan teman korban sendiri. Waduh, kok bisa tega ya temannya sendiri pemirsa? Pelarian David dan Erik akhirnya terhenti setelah keduanya diciduk aparat kepolisian di tempat persembunyian masing-masing atas kasus pencurian 1 unit mobil di sebuah kafe pada 13 Januari 2026 di kawasan Demang Lebar, Daun Palembang. Kasus ini sempat menghebohkan media sosial karena korban tak menyangka mobilnya dibawa kabur oleh orang yang selama ini dipercayainya. Belakangan diketahui penjamretan itu hanyalah rekayasa sebuah skenario yang disusun untuk menguasai kunci mobil korban. Setelah mengantongi kunci, pelaku kembali mengajak korban bertemu di sebuah kafe. Namun saat korban tiba, pelaku tidak datang dan justru membawa kabur mobil korban yang terparkir. Penyelidikan polisi mengungkap kejahatan tersebut telah direncanakan sejak 1 minggu sebelum kejadian. Pelaku utama David mengajak korban berkeliling di kawasan 24 Ilir. Dalam perjalanan, korban menitipkan tas berisi kunci mobil dan telepon genggam kepada pelaku. Tak lama kemudian tas itu seolah-olah dirampas oleh pelaku jambret di jalanan. Polisi juga mengungkap terdapat 1 pelaku lain selain Erik yang berperan membantu David sebagai pelaku utama. Pelaku tersebut kini masih dalam pengejaran. Pada saat pelaku dan korban ini berkendara, kunci dan HP milik korban itu dimasukkan ke dalam tas lempang pelaku, dan kemudian ada orang yang berpura-pura menjadi jambret mengambil tas tersebut. Kemudian pada selang waktu seminggu kemudian, korban dan si pelaku inisial D ini bertemu terkait dengan kendaraan ataupun bertransaksi kendaraan, yang mana pada saat itu pelaku tidak datang. Kemudian si korban sudah menunggu, dan kemudian karena sudah lama menunggu, korban keluar dari kafe di daerah Demang, dan terlihat di sana kendaraan korban sudah tidak ada. Ditemukan bahwasanya kendaraan tersebut diambil dengan menggunakan kunci duplikat dari kendaraan tersebut.
Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Sumsel. Polisi masih mendalami keterlibatan pelaku lain serta melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, Kriminal Sepekan akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami pemirsa di Kriminal Sepekan. Aksi pencurian sepeda motor kembali merusakkan warga Kota Depok. Kali ini pemirsa, 2 orang pelaku yang nekat menggasak 1 unit motor metik di Kampung Nyencele Tapos, Kota Depok, saat kondisi di sekitar lokasi sedang ramai. Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik 2 orang pria yang berbagi peran saat melakukan aksi curanmor di sebuah salon kecantikan di kawasan Kampung Nyencele Tapos, Kota Depok. Sebelum melancarkan aksinya, salah satu pelaku sempat berusaha mengelabui warga dengan berpura-pura buang air kecil di sekitar lokasi kejadian. Setelah dirasa aman, pelaku dengan cepat menggasak sebuah motor metik milik salah satu pelanggan salon yang sedang terparkir. Menurut keterangan warga setempat, Entis mengatakan bahwa aksi pencurian kerap terjadi di wilayah ini karena posisi kampung yang berada di pinggir jalan raya sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri setelah beraksi. Dari tuan mah orangnya lagi udah bener mandir itu, boncengan berdua. Yang satu kayaknya udah melihat aksi motor sambil kencing apa gimana tuh di pinggir. Nah terus satu udah ngontak motor terus jalan. Oh, itu masih rame bang ya, belum malam ya? Belum, itu masih kita habis maghrib lah, orang jalan juga masih macet itu di depan, masih rame. Oh, di sini sering kejadian maling motor bang? Enggak sih, kayaknya dulu sih pernah, udah lama, cuman ini baru mulai lagi kayaknya nih, baru lagi nih ada. Dulu udah pernah. Lokasi Kampung Nyencele yang berada persis di tepi jalan raya diduga menjadi faktor utama maraknya aksi curanmor karena memberikan akses pelarian yang cepat bagi para pelaku. Kini korban hanya bisa pasrah dan berharap rekaman CCTV tersebut dapat membantu polisi meringkus para pelaku yang kian meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Memang ya pemirsa, aksi kejahatan seksual di jalanan semakin meresahkan warga. Kali ini di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang karyawati menjadi korban pelecehan seksual oleh pria tak dikenal saat berjalan seorang diri menuju tempat kerja. Aksi pelaku terekam kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman video CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga di Jalan Nonah Merah, Kelurahan Telaga Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor metik mengikuti korban dari arah belakang. Saat kondisi jalan terlihat sepi, pelaku tiba-tiba mendekati dan memepet korban. Tanpa basa-basi, pelaku langsung melakukan pelecehan dengan memegang bagian tubuh korban, lalu segera melarikan diri. Korban yang terkejut sempat berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Menurut keterangan warga, peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi saat korban hendak berangkat kerja. Warga sempat mendengar teriakan korban, namun sang pelaku sudah keburu melarikan diri. Aksi serupa disebut bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Warga juga mengungkap adanya dugaan kejahatan seksual lain, seperti aksi eksibisionis yang menyasar para karyawati. Rekam video baru kali ini, biasanya terjadinya di agak depan sana, Pak. Di situ, kalau di sini begal payudara baru kali ini terjadi dan disorot kamera baru sekali kalau di area sini. Seringnya di arah dari ke depan situ, kalau di depan situ seringnya nunjukin alat kelamin. Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang dinilai sudah sangat meresahkan. Selain menimbulkan rasa takut, maraknya kejahatan seksual disebut berdampak pada berkurangnya penghuni kontrakan lantaran takut beraktivitas terutama saat malam hari. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita Kriminal Sepekan telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.